Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Wafa Alausad dengan NPM 201506157 dari program studi Teknik Informatika kelas B. Pada video ini merupakan video pemenuhan tugas dari mata kuliah jaringan komputer, di mana pada video ini saya akan melakukan aktivitas yang pertama, yaitu mencoba melakukan koneksi terhadap suatu website menggunakan ping di CMD, kemudian menganalisis aktivitasnya pada Wireshark, dan yang kedua yaitu melakukan login ke website yang menggunakan protokol HTTP. Oke, jadi yang pertama-tama di sini langsung dibuka aja Wireshark-nya, dan di sini saya akan memilih untuk mengcapture WiFi karena di sini saya terhubung ke WiFi. Dan di sini sudah terbuka Wireshark-nya dan sudah muncul juga beberapa aktivitas yang tercapture. Oke, jadi pertama-tama di sini saya akan melakukan ping ke website, mikirin kode outline, kemudian saya tambahkan parameter min_t untuk melakukan ping secara terus-menerus. Oke, nah di sini aktivitasnya sudah berjalan, pada Wireshark pun sudah muncul. Nah, dapat kita lihat sebelum kita melakukan ping sudah terdapat beberapa aktivitas lainnya yang tercapture. Mengapa? Karena sebenarnya laptop atau komputer kita ini ketika sudah terhubung ke internet itu sudah ada komunikasi yang terjadi, di mana komunikasi ini terjadi di belakang layar atau running di background. Biasanya aplikasi-aplikasi ini melakukan sending data dan request data lagi secara bolak-balik untuk mendapatkan informasi seperti misalkan update dari suatu software. Jadi kan ketika ada versi terbaru biasanya kita akan mendapatkan notifikasinya. Nah, oke. Jadi balik lagi ke alamat address tadi. Di sini alamat addressnya adalah 151.106.188.118.45. Nah, di sini kan karena banyak lalu lintas jaringan lain yang tercapture, kita di sini bisa menggunakan filter juga. Nah, untuk menggunakan filter di sini kita bisa menekan icon di sebelah kiri ini terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa manage display filter untuk melihat filter apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, di sini sudah ada filter-filter namanya dan ekspresi yang bisa digunakannya. Ada contohnya di sini saya akan menggunakan untuk mengdisplay atau menampilkan yang pada alamat IP tertentu saja. Kita menggunakan ekspresi ip.address sama dengan nama alamat IP-nya. Misalkan di sini ip.addr sama dengan alamat IP dari website mikirin kodenya. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini sudah terfilter. Kemudian dapat kita lihat di sini aktivitasnya banyak sekali, mulai dari request hingga reply. Dan pada Wireshark ini juga datanya lengkap. Di sini ada nomornya, yaitu urutan keberapanya dia tercapture dan waktunya kapan. Kemudian di sini ada sumbernya dari alamat IP saya menuju servernya, alamat IP servernya dengan protokol ICMP. Kemudian ukuran panjangnya yaitu 74. Kemudian ada tambahan infonya di sini, yaitu dia melakukan request atau reply, di mana request ini merupakan proses dari sayanya. Ketika laptop saya meminta data ke server yaitu request, kemudian server akan melakukan reply atau balasan datanya. Nah, di sini di sebelah kanan terdapat data-data yang dikirimkan. Kemudian apabila kita lihat di sebelah kiri, di sini terdapat informasi lagi, yaitu seperti pada frame keberapa network ini tercapture, kemudian ukurannya berapa bytes, kemudian ada juga internet protokol. Ini merupakan alamat IP-nya. Misalkan yang pertama di sini sumbernya adalah alamat IP address saya dan tujuannya adalah server sananya. Kemudian juga di sini terdapat Ethernet, di mana ini merupakan physical address
yang dimiliki oleh usernya. Di sini sumbernya adalah physical address saya, yaitu Intel Core AC1203 di sini. Nah, untuk melihat physical address di sini kita bisa mencoba mencarinya di CMD dengan mengetikkan ipconfig/all. Nah, di sini sudah muncul. Di sini physical address saya adalah AC1203FF3840. Nah, physical address ini merupakan identitas yang dimiliki oleh setiap komputer, di mana identitas ini merupakan identitas unik yang setiap komputer hanya memilikinya satu dan tidak ada yang memilikinya sama. Nah, pada contohnya di sini physical address-nya saya adalah AC12, kemudian tujuan ke physical address servernya adalah 3E, B6 dan seterusnya. Kemudian ketika kita coba reply, nah di sini ada reply-nya. Sumbernya adalah physical address servernya dan tujuannya adalah physical address milik saya. Oke. Yang selanjutnya di sini mungkin saya akan mencoba mencontohkan aktivitas ketika login di website yang belum menggunakan protokol HTTP. Maksudnya protokol HTTPS. Nah, di sini saya sudah mencoba mendaftar di website tsu.in. Ya, di sini bisa langsung saya masukkan saja emailnya dan passwordnya adalah contoh password dummy. Nah, perbedaan antara HTTP dan HTTPS itu terletak pada S-nya itu. Nah, S itu adalah singkatan dari secure, di mana pada HTTPS itu setiap aktivitas yang kita lakukan itu sudah terenkripsi sehingga lebih aman. Nanti akan kita buktikan. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk login dan sekarang akan kita coba lihat pada Wireshark-nya. Ini filternya bisa kita hapus terlebih dahulu. Kemudian mungkin kita bisa melakukan filter lagi. Nah, karena protokol yang tadi kita tuju adalah HTTP, mungkin di sini kita bisa menggunakan filter HTTP, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul. Nah, kita akan mencari kapan proses loginnya. Nah, di sini ada proses login. Nah, ketika kita mengirimkan data ke server itu pasti menggunakan POST. Dan ketika kita ingin meminta data, kita menggunakan GET. Nah, di sini kita melihat POST. POST di sini berarti kita mengirimkan data yang kita inputkan tadi ke server milik website tsu.in tadi. Apabila kita klik di sini, kemudian kita coba lihat data-datanya. Ya, di sini data-datanya ada banyak sekali. Kemudian bisa kita coba copy sebagai printable text. Kemudian kita pastekan pada Notepad. Nah, pada Notepad ini sudah terlihat nih di bagian user loginnya yang saya inputkan tadi. Di sini ada alamat emailnya dan di sini ada passwordnya. Dan pada protokol HTTP ini aktivitas yang kita lakukan itu dapat terlihat. Mengapa ya? Karena tadi pada protokol HTTP ini belum menggunakan sistem yang terenkripsi. Nah, pada bagian sebelah kiri ini juga dapat kita lihat yaitu password tadi dan username-nya itu tercapture pada frame 1801. Kita juga bisa melihat pada bagian sini, pada bagian nih HTML form URL encode. Nah, pada bagian sini juga terlihat jelas username atau email yang diinputkan beserta passwordnya di sini. Ya, inilah mengapa tidak disarankan untuk melakukan aktivitas terhadap ke website yang menggunakan protokol HTTP, terutama apabila kita menggunakan WiFi-nya WiFi public, di mana pada WiFi public ini banyak orang yang dapat mengaksesnya, dan itu sungguh tidak disarankan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, harap ditambahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.